Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Di sebuah sudut desa kecil di Pasuruan, suara mesin motor tua yang berderak-derak sering kali terdengar, menarik perhatian siapa saja yang melintas. Motor berwarna hijau pudar itu, dengan cat yang mengelupas dan knalpot yang kadang menimbulkan bunyi meletup, adalah kendaraan setia Gus Jafar. Setiap kali motor itu melaju, pandangan orang-orang tertuju kepadanya, bukan karena kekaguman, tetapi sering kali diiringi cibiran dan bisik-bisik. Lihat itu, anak ulama besar kok hidup seperti gelandangan, gumam seorang ibu di tepi jalan. Gus Jafar tidak pernah peduli. Ia hanya tersenyum kecil sambil terus melanjutkan perjalanannya. Meski hidupnya penuh kesederhanaan, ia tidak pernah mengeluh. Baginya, motor butut itu lebih dari sekadar kendaraan, ia adalah simbol perjalanan hidup yang penuh liku namun selalu mengandalkan keyakinan kepada Allah. Namun, bagi sebagian warga desa, hidup Gus Jafar adalah teka-teki yang sulit dimengerti. Bagaimana mungkin seorang anak ulama besar yang disegani di Pasuruan memilih hidup sederhana, bahkan cenderung dianggap memalukan? Semenjak kecil, Gus Jafar sudah menunjukkan sikap berbeda dari anak-anak seusianya. Ketika teman-temannya bercita-cita menjadi orang kaya atau pejabat, ia malah sering duduk menyendiri di pojok masjid, membaca kitab atau sekadar memandangi langit. Sang ayah, seorang ulama yang dihormati, kerap mengingatkannya agar menjaga nama baik keluarga. Namun, Gus Jafar punya pandangan hidup yang tak biasa. Ia selalu berkata, "Ayah, apa yang terlihat megah di dunia ini hanyalah fata morgana. Yang penting bukan apa yang orang lihat, tapi apa yang Allah nilai." Seiring berjalannya waktu, gaya hidup Gus Jafar semakin mencolok di mata masyarakat. Ia tidak memiliki rumah besar seperti kebanyakan anak ulama lainnya. Bahkan, untuk makan sehari-hari, ia lebih sering berbagi dengan mereka yang membutuhkan daripada memikirkan dirinya sendiri. Banyak orang yang tak paham dengan keputusannya. Apa gunanya ilmu agama kalau hidup seperti itu? Bukankah seharusnya ia mengangkat derajat keluarga? Keluh seorang tetua desa kepada ayah Gus Jafar. Namun, bagi Gus Jafar, hidup bukan tentang membuktikan sesuatu kepada manusia. Motor bututnya menjadi saksi perjalanan panjangnya dari satu tempat ke tempat lain, mengunjungi orang sakit, menemui anak yatim, atau sekadar mendengar keluhan seorang petani yang gagal panen. Ia lebih memilih jalan yang sunyi, meski itu berarti harus menghadapi cibiran, bahkan dari keluarganya sendiri. "Jafar, sampai kapan kau akan hidup seperti ini?" tanya seorang kerabat suatu hari. Jawabannya selalu sama, sebuah senyuman kecil yang mengandung keyakinan mendalam. Meski dicibir, ada sisi lain dari Gus Jafar yang membuat banyak orang diam-diam terpesona. Di balik pakaiannya yang lusuh dan penampilannya yang sederhana, ada aura ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia berbicara, kata-katanya penuh hikmah, seolah mampu menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Tapi sayangnya, kebanyakan orang lebih sibuk memperhatikan kekurangannya daripada memahami kedalaman jiwanya. Motor hijau itu sering menjadi bahan ejekan anak-anak desa. "Gus, motor sampean itu nggak usah dikunci, maling pun nggak mau," seru seorang remaja sambil tertawa. Gus Jafar hanya mengangguk santai. Baginya, hinaan seperti itu hanyalah angin lalu. Motor itu telah menemaninya melewati berbagai perjalanan panjang, menjadi saksi diam dari kebijaksanaan yang ia tanamkan di setiap langkahnya. "Motor ini mungkin butut, tapi ia selalu setia," katanya suatu kali kepada seorang sahabat dekat. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa kecil mengubah pandangan sebagian orang tentang Gus Jafar. Di tengah hujan deras, seorang warga yang motornya mogok di jalan tiba-tiba ditolong olehnya. Dengan motor bututnya, Gus Jafar rela berbasah-basahan mendorong motor warga itu hingga ke rumahnya. "Kenapa kau repot-repot, Gus?" tanya si pemilik motor dengan mata berkaca-kaca. Jawaban Gus Jafar sederhana, "Kalau bukan kita yang membantu sesama, siapa lagi?"
Paragraf ini menjadi awal dari kisah luar biasa yang akan mengubah pandangan dunia terhadapnya. Hari itu, Gus Jafar duduk santai di bawah pohon besar dekat masjid desa. Beberapa warga yang lewat melemparkan pandangan heran, seperti biasa. Tapi tiba-tiba, Gus Jafar mengucapkan sesuatu yang mengejutkan. Minggu depan, kita akan adakan panggung dangdut besar-besaran di desa ini, katanya santai. Kalimat itu segera menyebar bak angin. Dalam hitungan jam, hampir seluruh desa membicarakannya. Mana mungkin dia bisa mengadakan acara sebesar itu? Untuk makan sehari-hari saja pas-pasan, kata seorang pedagang pasar sambil terkekeh. Bisik-bisik ini menjadi topik utama di setiap sudut desa. Beberapa orang bahkan berani mendatangi Gus Jafar langsung untuk mengejek. Gus, jangan ngimpi di siang bolong. Panggung besar, penyanyi dangdut terkenal, itu cuma khayalan. Tapi Gus Jafar hanya tersenyum. Percayalah, kalau Allah berkehendak, semua bisa terjadi, jawabnya dengan tenang. Semakin dekat dengan hari yang dijanjikan, semakin keras suara cemoohan terdengar. Banyak yang merasa ragu, bahkan kesal dengan sikap Gus Jafar yang dianggap tak masuk akal. Dia ini benar-benar gila, gumam seorang ibu dengan nada penuh emosi. Namun, ada pula segelintir orang yang mulai penasaran. Bagaimana jika keajaiban benar-benar terjadi? Pada malam sebelum acara, suasana desa begitu sunyi. Semua orang yakin takkan ada apa-apa keesokan harinya. Tapi pagi itu, mereka dikejutkan oleh suara truk besar yang masuk ke desa. Di atas truk, berdiri rangkaian besi panggung yang segera didirikan oleh beberapa pekerja. Lampu-lampu warna-warni mulai terpasang, dan suara alat musik yang sedang diuji coba mulai terdengar. Orang-orang berkerumun dengan mata terbelalak. Dari mana ini semua, Gus? Tanya seorang pria tua tak percaya. Gus Jafar hanya tersenyum, menepuk pundak si pria. Bukankah sudah kukatakan, semua ini urusan Allah. Ketika matahari mulai terbenam, panggung telah berdiri megah di tengah desa. Lampu-lampu sorot menari-nari di udara, dan suara riuh warga makin membesar. Para penyanyi dangdut terkenal mulai berdatangan, membuat banyak warga semakin bingung. Mereka ini biasanya tampil di kota-kota besar, kok bisa datang ke sini? Bisik seorang pemuda kepada temannya. Tak ada yang tahu bagaimana Gus Jafar bisa mengundang mereka. Acara malam itu berlangsung meriah. Warga dari desa sekitar turut berdatangan, membuat keramaian tak terelakkan. Bahkan, beberapa orang yang dulu mencemooh Gus Jafar mulai terlihat larut dalam suasana, ikut berjoget dan tertawa. Di tengah kemeriahan, Gus Jafar duduk di salah satu sudut panggung, memperhatikan dengan wajah tenang. Baginya, kebahagiaan orang-orang adalah tujuan utama. Setelah acara selesai, seorang pria yang selama ini sering menghina Gus Jafar memberanikan diri mendekatinya. Gus, maafkan saya salah menilai. Tapi tolong katakan, dari mana uang untuk semua ini? Tanyanya, penuh rasa penasaran. Gus Jafar menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan suara lembut, tidak semua pertanyaan perlu dijawab. Tapi ingat ini, jika kita berniat membahagiakan orang lain, Allah akan buka jalan. Malam itu, Gus Jafar kembali ke rumahnya dengan motor bututnya. Di tengah keramaian desa, ia tetap menjadi dirinya yang sederhana. Namun, keesokan harinya, nama Gus Jafar menjadi bahan pembicaraan yang lebih dari sekadar cemoohan. Ia mulai dipandang sebagai sosok yang tak hanya nyeleneh, tetapi juga memiliki cara luar biasa untuk membawa kebahagiaan bagi orang banyak. Meskipun acara dangdut besar itu sukses dan meninggalkan kesan mendalam bagi warga desa, tidak semua orang langsung percaya pada Gus Jafar. Sebagian besar tetap mempertanyakan bagaimana ia, yang dikenal hidup serba kekurangan, bisa menyelenggarakan acara sebesar itu. Pasti ada orang kaya di belakangnya, ujar seorang pria tua saat berkumpul di warung kopi. Atau jangan-jangan dia meminjam uang, lalu nanti terlilit utang. Tuduhan-tuduhan seperti itu terus bergulir, menciptakan bayang-bayang keraguan di tengah desa. Cemoohan terhadap Gus Jafar tak juga berhenti.
Beberapa orang bahkan terang-terangan mendekatinya dengan nada sinis. "Gus, kalau acara kemarin itu benar-benar niat baik, kenapa harus mendatangkan penyanyi terkenal? Bukankah lebih baik uangnya diberikan pada yang membutuhkan?" Gus Jafar hanya tersenyum kecil mendengar pertanyaan itu. Dengan tenang ia menjawab, "Kalian bahagia, kan? Bukankah itu juga bagian dari sedekah?" Namun, semakin ia berusaha tenang, semakin banyak pula yang menyudutkannya. Bahkan ada yang mulai mengaitkan tindakannya dengan hal-hal tak masuk akal. Mungkin dia memakai ilmu gaib. "Mana mungkin uang sebanyak itu datang begitu saja," bisik seorang wanita pada tetangganya. Desas-desus seperti ini menyebar dengan cepat, membuat sebagian warga merasa takut mendekati Gus Jafar. Di tengah berbagai tuduhan, Gus Jafar tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia mengunjungi warga yang sedang sakit, membantu petani di sawah, atau hanya sekadar duduk bersama anak-anak yatim. Motor hijau bututnya tetap menjadi teman setia, melaju perlahan menyusuri jalanan desa yang penuh cemoohan. Tetapi di balik kesederhanaannya, ada sesuatu yang membuat sebagian kecil orang mulai penasaran. Kenapa dia tidak marah? Kenapa dia tidak membela diri? Hingga suatu sore, seorang pemuda yang selama ini mencemooh Gus Jafar akhirnya memberanikan diri bertanya langsung. "Gus, kenapa sampean gak pernah marah meski orang-orang terus bicara buruk tentang sampean?" Pemuda itu menatap gusar, seolah mengharapkan jawaban yang tegas. Namun, Gus Jafar hanya menatapnya lembut. "Marah tak akan membuat mereka mengerti. Kalau kau yakin dengan kebaikan, biarkan waktu yang menjelaskan," ucapnya sambil tersenyum. Jawaban itu membuat pemuda tersebut tertegun. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik sikap Gus Jafar. Keberaniannya untuk tetap tenang di tengah badai fitnah justru menjadi pelajaran tersendiri bagi mereka yang mau merenung. Namun, bagi sebagian warga lainnya, rasa penasaran mereka berubah menjadi obsesi. Mereka ingin membuktikan bahwa Gus Jafar tidak sesuci yang ia tampakkan. Pada suatu malam, beberapa pria diam-diam mengikuti Gus Jafar yang sedang berjalan ke masjid. Mereka berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bukti untuk menuduhnya. Namun yang mereka lihat hanyalah seorang pria sederhana yang menghabiskan malamnya dalam sujud panjang, memohon kepada Allah. "Jika memang tindakanku salah, ya Allah, perbaiki aku. Jika mereka yang salah, maafkan mereka." Begitu doa yang mereka dengar, membuat hati mereka bergetar. Keesokan harinya, desas-desus perlahan mereda. Meski tak semua percaya pada niat baik Gus Jafar, beberapa warga mulai menilai ulang prasangka mereka. Namun, bagi Gus Jafar, cemoohan atau pujian bukanlah hal yang penting. Ia hanya menjalani hidupnya sesuai dengan apa yang ia yakini benar, dengan atau tanpa pengakuan manusia. 1 minggu setelah acara dangdut yang menggemparkan, Gus Jafar kembali membuat pengumuman yang mengejutkan warga desa. Di depan masjid, usai sholat maghrib, ia berdiri dengan tenang sambil berkata kepada jamaah, "Insya Allah, minggu depan kita akan memberangkatkan 10 bas untuk ziarah ke makam wali-wali di Jawa." Pernyataannya membuat suasana hening. Jamaah saling pandang, bingung sekaligus terkejut. "Ziarah 10 bas. Dari mana uangnya, Gus?" tanya seorang pria setengah baya dengan nada skeptis. Gus Jafar hanya tersenyum, seperti biasanya. "Kalian cukup bersiap-siap, Allah yang mengatur semuanya," jawabnya tenang, lalu pergi meninggalkan masjid dengan motornya yang bergerak pelan. Setelah kepergiannya, masjid itu langsung dipenuhi perdebatan. Dia ini keterlaluan. Baru saja bikin heboh dengan acara dangdut, sekarang ziarah dengan 10 bas. Apa dia pikir kita semua bodoh? Seru seorang tetua desa dengan nada kesal. Beberapa warga hanya menggeleng, sementara yang lain mulai melontarkan cemoohan. "Mungkin dia cuma bercanda, biarkan saja," ujar salah satu pemuda. Tapi di balik keraguan, ada sedikit harapan di hati sebagian orang. Bagaimana jika ini benar-benar terjadi? Hari-hari berikutnya dipenuhi spekulasi.
Ada yang menganggap Gus Jafar mencoba mencari perhatian, ada pula yang menuduhnya sengaja mempermalukan nama baik keluarganya. Namun, di tengah hiruk-pikuk pembicaraan, Gus Jafar tetap tenang. Ia bahkan terlihat lebih sering membantu warga, mengunjungi orang sakit, atau menemani anak-anak yatim bermain di sore hari. Sikapnya yang tidak terpengaruh membuat beberapa orang mulai penasaran, sementara yang lain justru semakin sinis. Malam sebelum hari keberangkatan, suasana desa kembali ramai dengan bisik-bisik. Kalau besok tidak ada bas, aku akan langsung mendatangi Gus Jafar dan menuntut penjelasan, ujar seorang pria muda penuh emosi. Namun, keesokan harinya, tepat setelah azan subuh, suara deru mesin bas menggema di desa. Satu persatu, 10 bas besar memasuki halaman masjid, lengkap dengan sopir dan fasilitas perjalanan. Warga berkerumun di sekitar bas, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ini nyata. Dari mana semua ini, Gus? Tanya seorang wanita tua sambil gemetar. Gus Jafar yang sedang berdiri di dekat salah satu bas hanya tersenyum. Bukankah sudah kukatakan, Allah yang mengatur semuanya? Aku hanya perantara, jawabnya dengan suara lembut. Warga yang sebelumnya mencemooh terdiam, wajah mereka berubah menjadi penuh tanda tanya. Tak hanya bas, makanan untuk perjalanan juga sudah tersedia, lengkap dengan pemandu ziarah yang berpengalaman. Orang-orang yang selama ini mencibir Gus Jafar mulai merasa malu dengan prasangka mereka. Namun, yang paling menyentuh adalah ketika Gus Jafar memastikan bahwa setiap warga yang ikut tidak perlu membayar sepeser pun. Ini adalah rezeki kalian, bukan dariku. Aku hanya menyampaikan apa yang sudah Allah titipkan, katanya. Hari itu menjadi momen yang tak terlupakan. Ratusan warga berangkat dengan penuh kebahagiaan, sementara mereka yang tidak ikut hanya bisa tertegun melihat keajaiban yang baru saja terjadi. Bagi Gus Jafar, perjalanan ziarah ini bukan hanya tentang berdoa, tetapi juga tentang menanamkan keyakinan kepada warga bahwa Allah selalu punya cara untuk menunjukkan kebesarannya. Di balik semua keraguan, perlahan-lahan, Gus Jafar mulai menunjukkan bahwa jalan yang ia pilih membawa keberkahan bagi banyak orang. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Warga yang telah mendaftar berkumpul di masjid sejak pagi buta. Meski suasana sempat riuh, ada ketegangan di udara. Banyak yang masih tidak percaya, seolah mereka sedang berada di tengah mimpi yang tak ingin mereka bangunkan. 10 bas yang terparkir rapi di halaman masjid memancarkan sinar matahari yang terpantul dari bodi-bodi kendaraan yang bersih. Semua barang bawaan telah dipersiapkan, namun rasa ragu masih menggelayuti hati sebagian orang. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak warga berdatangan, mengikuti langkah kaki mereka yang lebih dulu berangkat. Hanya ada satu tujuan, makam para wali. Namun, di tengah keriuhan itu, ada bisikan yang semakin menggema, Gus Jafar pasti punya rencana lain. Ini tidak mungkin gratis. Beberapa orang menganggapnya sebagai aksi mencari perhatian, meski mereka tak bisa menghindari rasa kagum pada ketulusan yang tampak dari Gus Jafar. Gus Jafar berdiri di depan pintu bas, mengarahkan setiap orang dengan senyum hangatnya. Mari, berdoa bersama sebelum kita berangkat, ujarnya dengan suara lembut namun tegas. Semua orang pun berkumpul di halaman masjid, tangan terangkat memohon berkah dan keselamatan. Dalam doa mereka, ada harapan dan keyakinan yang mulai tumbuh. Meski beberapa di antara mereka masih penuh tanya, doa-doa yang dipanjatkan bersatu dalam harapan yang sama. Saat perjalanan dimulai, para penumpang yang awalnya cemas mulai merasa tenang. Sepanjang jalan, suasana yang tadinya tegang, perlahan berubah menjadi penuh kedamaian. Tak ada lagi yang mempertanyakan asal-usul dana atau siapa yang membiayai perjalanan. Semua terbuai dalam ketenangan, menyaksikan pemandangan indah yang terbentang di luar jendela bas. Setiap hati yang semula ragu kini mulai diisi dengan rasa syukur yang tak terucapkan. Di setiap bas, terdengar tawa ringan, percakapan hangat, dan saling mengingatkan satu sama lain untuk menjaga adab dalam perjalanan. Gus Jafar tetap duduk di kursinya, tak banyak bicara,
hanya sesekali melihat keluar dengan mata penuh makna. Ia tahu, perjalanan ini lebih dari sekadar fisik, lebih dari sekadar sebuah destinasi. Ini adalah perjalanan hati, menuju ketenangan jiwa dan keteguhan iman. Tak ada yang tahu pasti dari mana uang untuk seluruh perjalanan ini berasal, namun yang mereka rasakan adalah kekuatan yang lebih besar dari sekadar dunia. Ketika mereka tiba di makam para wali, suasana menjadi khusyuk. Warga yang awalnya penuh cemoohan kini berdiri dengan hati yang penuh rasa hormat. Mereka yang semula ragu tentang Gus Jafar, kini merasakan keberkahan yang hadir dengan setiap doa yang dipanjatkan di makam para wali. Tidak ada lagi pertanyaan tentang dana perjalanan, karena yang ada hanyalah rasa syukur yang mengalir dalam setiap doanya. Mereka semua berdiri bersama, menghadap kiblat, mengirimkan doa untuk kebaikan dunia dan akhirat. Gus Jafar, yang sebelumnya dianggap aneh oleh sebagian besar orang, kini dipandang dengan penuh kekaguman. Beberapa orang yang dulu meragukannya merasa malu dengan penilaian mereka yang salah. Ternyata, Gus Jafar benar-benar membawa kami menuju tempat yang penuh berkah, bisik seorang ibu kepada anaknya. Sore itu, setelah selesai berziarah, mereka kembali ke Bas, tidak lagi dengan pikiran penuh keraguan. Meskipun perjalanan fisik sudah selesai, perjalanan spiritual mereka terasa baru dimulai. Gus Jafar telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini, terkadang kita harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dengan penuh keyakinan bahwa setiap langkah yang kita ambil akan membuahkan hasil yang tak terduga. Dan bagi warga desa yang semula mencemooh, hari itu menjadi pelajaran hidup yang tak akan pernah mereka lupakan. Kembali ke desa setelah perjalanan ziarah, suasana terasa berbeda. Warga yang dulu penuh dengan kecemasan dan keraguan kini berjalan dengan langkah lebih ringan. Mereka saling menyapa dengan senyum tulus, seperti ada sesuatu yang berubah dalam hati mereka. Gus Jafar, yang semula dipandang sebelah mata, kini menjadi sosok yang dihormati, meskipun ia tetap tidak berubah. Motor bututnya masih setia menemaninya, begitu pula dengan gaya hidup sederhananya yang tidak pernah bergeming meski segala pujian mulai berdatangan. Di tengah kedamaian itu, ada satu hal yang mulai menyentuh banyak hati. Beberapa keluarga yang awalnya kesulitan ekonomi, tiba-tiba mendapat bantuan tanpa tahu dari siapa. Beberapa petani yang sebelumnya gagal panen kini mendapati tanah mereka mulai membuahkan hasil yang melimpah. Semua ini seperti pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal manusia semata. Sementara itu, Gus Jafar tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia tidak pernah mencari perhatian atau penghargaan dari orang lain. Ia lebih memilih untuk terus berbagi, mendengar keluh kesah warga, dan memberi mereka nasihat-nasihat bijak yang kadang-kadang terasa seperti jawaban dari doa-doa yang belum terucap. Hidup ini tidak tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan, ucapnya suatu hari kepada seorang anak muda yang tengah bingung mencari arah hidup. Namun, ada juga yang mulai mempertanyakan perubahan yang terjadi. Apakah ini hanya kebetulan? Tanya seorang pria yang sebelumnya merasa curiga. Ataukah Gus Jafar benar-benar memiliki sesuatu yang kita tidak tahu? Meskipun banyak yang tidak bisa menjawab, satu hal yang pasti, kedamaian yang mereka rasakan tidak bisa dipungkiri. Seakan ada angin segar yang datang membawa perubahan, memadamkan kebencian, dan menggantikannya dengan rasa saling percaya. Di setiap sudut desa, orang-orang mulai berbicara tentang keajaiban yang terjadi setelah mereka berziarah. Ada yang melaporkan kemajuan usaha kecil mereka, ada yang merasakan ketenangan batin yang mendalam. Bahkan, beberapa orang yang dulunya selalu meragukan Gus Jafar kini mendatangi rumahnya, meminta maaf atas sikap mereka. "Gus, kami telah salah menilai. Terima kasih telah membuka mata kami," kata seorang lelaki tua dengan penuh penyesalan. Gus Jafar hanya tersenyum, membiarkan mereka berbicara. Pujian terhadap Gus Jafar semakin meluas, tetapi ia tetap tidak berubah. Tak ada kemewahan atau kenyamanan berlebih yang ia nikmati. Ia tetap berkendara dengan motor bututnya,
mengunjungi orang-orang yang membutuhkan, dan memberikan ceramah yang sederhana namun penuh makna. Ia tak pernah peduli dengan pujian atau cacian, karena ia tahu bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk mengabdi pada Allah dan untuk kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Kehidupan di desa mulai berubah. Warga yang dulu hidup dalam keraguan dan kecurigaan, kini menjadi lebih terbuka dan bersatu. Mereka mulai saling membantu, berbagi kebahagiaan, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Gus Jafar, meskipun tidak menginginkan apapun selain ketenangan batin, akhirnya menyaksikan perubahan besar yang terjadi di desanya. Semua yang sebelumnya tampak mustahil kini mulai terwujud dengan sendirinya. Pada suatu malam, di tengah keheningan desa, Gus Jafar berdiri di depan masjid, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit. Ia tahu bahwa semuanya adalah berkah dari Allah. Ia tidak mencari pengakuan dari orang lain, karena ia yakin bahwa apa yang ia lakukan, baik atau buruk, sudah ada takdirnya yang mengaturnya. Dan di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa perjalanan panjang yang ia tempuh telah memberi makna lebih dari yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Keheningan desa yang telah terbentuk setelah perjalanan ziarah mulai terancam. Seiring berjalannya waktu, sebuah peristiwa tak terduga mengguncang kedamaian yang telah terbina. Suatu pagi, sebuah kabar mengejutkan datang dari kota. Sebuah organisasi besar mengklaim bahwa Gus Jafar telah menyelewengkan dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan amal. Ini tidak bisa dibiarkan, ujar seorang pria yang mendengar kabar itu. Kita harus menuntut kejelasan. Berita itu menyebar dengan cepat, menghapus semua ketenangan yang telah ada. Orang-orang yang sebelumnya memandang Gus Jafar dengan penuh hormat kini terbelah menjadi dua. Ada yang percaya dengan tuduhan tersebut, ada pula yang mempertanyakan kebenarannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya seorang ibu kepada suaminya dengan khawatir. Apakah Gus Jafar benar-benar seperti yang mereka katakan? Perasaan cemas mulai menguasai banyak hati.